Saat lampu hijau menyala di hari Minggu, ketegangan langsung memuncak. Balapan sepanjang 17 lap ini langsung berjalan keos dan sangat liar sejak detik pertama. Semua rider langsung bergerombol rapat bak tawon, menciptakan aksi saling salip yang ekstrim. Veda melakukan start yang luar biasa tajam. Dari P13, dengan kecerdasan membaca celah sempit, Veda langsung melesat naik, memotong barisan, dan bertengger di posisi ke-6. Penonton di sirkuit langsung terhenyak melihat manuver agresif namun bersih tersebut. Sementara itu, Hakim Danis, pembalap asal Malaysia yang diuntungkan mendapat posisi pole start gratisan akibat David Almansa mendadak sakit, sempat nangkring di posisi kedua. Namun, Mugello langsung menunjukkan kekejamannya. Di akhir lap pertama, posisi Veda sempat merosot ke urutan ke-9 akibat kalah slipstream di trek lurus. Dan memasuki lap kedua, performa motornya sempat menurun akibat padatnya rombongan. Memasuki lap kelima, situasi semakin kritis. Veda terlempar jauh hingga ke urutan ke-16. Di saat yang sama, rivalnya Hakim Danis juga melorot ke posisi ke-7. Disinilah mental baja Veda diuji. Ketika pembalap lain mungkin frustrasi dan kehilangan fokus, Veda tetap tenang mengelola bannya. Di lap ke-7, sirkuit mulai memakan korban ketika Leo Rammerstorfer mengalami crash horor di tikungan ke-4 yang membuatnya gagal finish. Di depan, David Munoz yang sempat memimpin jalannya balapan mulai kehabisan bensin taktik. Dia gagal mempertahankan keunggulan dan tercecer ke posisi ke-7 setelah dilewati 6 pembalap sekaligus, termasuk Adrian Fernandez yang mengambil alih pimpinan. Di saat kekacauan barisan depan terjadi, Veda mulai menusuk kembali. Secara cerdas, Veda merangsek naik ke posisi ke-12. Ini adalah fase paling menegangkan. Memasuki 5 lap terakhir, Veda langsung tancap gas gila-gilaan. Kecepatan brutalnya keluar. Di lap ke-11, Veda kembali masuk ke posisi ke-6. 4 lap terakhir, Veda menembus posisi ke-5. Puncaknya terjadi pada lap ke-15, di mana dengan keberanian luar biasa, Veda berhasil merangsek naik hingga ke posisi ke-4. Di momen krusial inilah, Veda bahkan sempat melibas dan menyalip Hakim Danis dengan sangat elegan di tikungan. Veda membuktikan di depan mata kepala semua orang bahwa dalam pertarungan murni 1 lawan 1, dia jauh lebih berbahaya. Di saat yang sama, Maximo Quiles yang lama memimpin balapan justru melakukan blunder, melebar dan kehilangan posisi leader. Namun, apa yang terjadi di last lap atau lap terakhir benar-benar mencoreng sportivitas dan membuat seluruh fans MotoGP sejati meradang. Ketika penentuan pemenang harus terjadi menjelang garis finish, persaingan berubah menjadi sangat kotor dan penuh drama. Mari kita berikan perhatian dan sindiran super tajam kepada Hakim Danish dan para pembalap Eropa lainnya. Hakim Danish yang sepanjang balapan diilu-ilukan karena bisa finish di podium ketiga, sebenarnya harus berkaca diri. Ingat, Hakim Danish bisa memulai balapan dari baris terdepan hanya karena keberuntungan murni akibat David Almansa jatuh sakit, bukan karena performa kualifikasi yang superior dari dirinya sendiri. Sepanjang balapan, Hakim Danish hanya mencoba bermain aman di dalam grup depan, memanfaatkan angin dari pembalap lain. Sementara Veda harus berdarah-darah merangkak dari posisi ke-13 dengan usaha mandiri, mengeluarkan seluruh kemampuan late braking dan kecerdasan taktisnya untuk membelah sirkuit. Bahkan, ketika Veda berhasil menyalip Hakim Danish di lap-lap akhir, terlihat jelas mana pembalap yang punya skill murni dan mana yang hanya mengandalkan momentum motor. Dan yang paling memuakan adalah apa yang terjadi di tikungan akhir menuju finish. Veda gagal membawa pulang trofi podium yang sudah di depan mata, semata-mata karena dia dikerjai, digencet, dan disabotase secara licik dari belakang oleh 2 motor pembalap lain sekaligus. Benturan keras berkali-kali nyaris membuat Veda mengalami kecelakaan fatal. Tidak berhenti sampai di situ, aksi kotor ini juga memicu efek domino yang sangat merugikan. Akibat digencet secara brutal oleh para rival, Veda kehilangan momentum di momen paling krusial.
Dalam posisi tertekan dan ruang gerak yang ditutup paksa, Veda akhirnya kena slipstream habis-habisan oleh rombongan di belakangnya tepat di trek lurus menjelang garis finish. Sungguh sebuah skenario yang sangat licik. Veda sengaja dirusak jalurnya agar kecepatannya tertahan, lalu dimanfaatkan oleh pembalap lain untuk menyalipnya lewat slipstream hingga Veda terlempar turun ke posisi ke-8. Gara-gara dicurangi seperti itu, hasil kerja keras Veda dirampas begitu saja. Ini adalah tindakan pengecut dari para rival yang panik melihat kecepatan brutal pembalap Indonesia. Mereka tahu mereka tidak akan bisa menang melawan Veda secara bersih di tikungan, sehingga mereka memilih melakukan aksi kotor yang sangat berbahaya demi mengamankan posisi. Akibat aksi sabotase licik tersebut, Veda harus rela kehilangan podium di detik-detik terakhir. Sementara Brian Uriarte merebut posisi pertama, Alvaro Carpe di posisi kedua, dan Hakim Danish menduduki podium ketiga dengan penuh rasa bersyukur atas keuntungan dari penderitaan Veda. Namun lihatlah apa yang terjadi di papan bawah. Maximo Quiles, sang pembalap yang digadang-gadang sebagai posisi satu dunia, justru harus finish di bawah Veda Ega. Kejadian ini membuat bos Aspar, tim dari Maximo Quiles, semakin murka dan naik pitam. Di lap terakhir, saat Maximo Quiles mencoba melakukan slipstream, bannya mendadak slip setelah keluar tikungan. Quiles tertunduk lesu, kecewa, sedih, bahkan mengamuk di dalam padok karena menanggung malu sekelas pembalap nomor satu dunia bisa bertekuk lutut di bawah posisi Veda Ega Pratama. Itu adalah tamparan keras bagi para pembalap Eropa yang sombong. When you feel slow, you can still go.